Ke informasi lainnya, ini aktivitas Gunung Merapi terus mengeluarkan awan panas sejak Minggu dini hari. Meski masih berstatus siaga level 3, warga di sekitar lereng Merapi tetap diminta tenang dan waspada. Hingga Minggu pagi, aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih terjadi, bahkan luncuran awan panas hingga mencapai jarak 3.000 meter ke arah barat daya. Sebelumnya, aktivitas Merapi mulai meningkat sejak Minggu dini hari. Menurut BPPTG Yogyakarta, Merapi telah mengeluarkan 5 kali guguran awan panas dan 27 kali lava pijar. Dengan jarak luncur lava pijar sejauh 1.800 meter mengarah ke barat daya atau ke hulu Kali Putih yang berada di Kabupaten Magelang. Hingga Minggu pagi sempat dilaporkan hujan abu vulkanik di 7 desa di wilayah Kabupaten Magelang. Meski sempat menimbulkan kepanikan, utamanya bagi sejumlah aktivitas tambang di aliran Merapi pada hari Sabtu, hingga kini erupsi Gunung Merapi masih berada pada status siaga level 3. Warga di sekitar lereng Merapi tetap diminta tenang dan waspada. Ya, semoga warga di sekitar Gunung Merapi mendapatkan keselamatan. Ustaz Mukhlis, sebagai orang yang beriman, bagaimana seharusnya kita menyikapi berbagai macam fenomena alam ini, mulai dari gerhana bulan, puting beliung, atau juga erupsi gunung? Ya, yang pertama harus kita yakini adalah bahwa alam semesta ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta dengan segala keindahannya, dengan segala keragamannya itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama, ya. Sehingga kita harus sering-sering memuji dan mengagungkan serta menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan alam semesta itu sudah menetapkan hukum alam atau sunnatullah, ya. Ada kausalitas di situ. Ada proses yang terus terjadi di alam semesta kita ini, ya. Sehingga kita manusia yang memang alam semesta itu sudah ditundukkan untuk manusia harus pandai-pandai mencari hikmah di balik setiap peristiwa alam itu. Dan disinilah tantangan bagi para ilmuwan untuk menggali setiap informasi yang ada di balik peristiwa tersebut, ya. Nah, kita tahu ya bahwa setiap fenomena alam, ya, sampai pun itu yang menyakitkan, ya, merugikan kita seperti gempa bumi, lalu kemudian erupsi, ya, erupsi gunung berapi, itu pasti kan ada hikmah di balik itu, ya. Karena sesungguhnya misalnya ketika gunung itu mengeluarkan lava, ya, itu kan sebenarnya ada proses, ya. Kita lihat daerah-daerah di sekitar Gunung Merapi itu kan daerah-daerah yang subur, ya. Kemudian Gunung Merapi itu juga mengeluarkan logam mineral, ya, bahan mentah yang sangat luar biasa, ya. Nanti akan sangat bermanfaat bagi manusia, ya. Dan itu kalau tidak dimuntahkan, ya, karena itu kan ada proses yang terus berkelanjutan di perumut bumi kita ini, ya, memang harus dikeluarkan. Dan ketika dikeluarkan itu tentu banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh manusia, ya. Walaupun ya secara sepintas merugikan, tapi yakinlah di balik itu ada banyak manfaat, ya. Itu yang harus kita yakini, saya kira, ya. Ustaz, bagaimana kita menyikapi sebagian masyarakat kita yang masih meyakini sebuah fenomena alam dengan sesuatu hal yang tidak memiliki dasar atau tidak ada dalilnya, atau biasa kita sebut sebagai mitos? Oh, itu kalau tadi berangkat dari apa yang saya katakan, ya, bahwa alam semesta itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita kembalikan kepada Allah, maka tidak benar kalau ada yang mengaitkan peristiwa fenomena alam itu dengan kejadian-kejadian tentang baik buruknya nasib seseorang. Tidak ada hubungannya. Itu pernah dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pada tahun 10 Hijriah itu kan Nabi kehilangan seorang putra yang sangat dicintainya ya, yaitu Ibrahim. Ibrahim itu meninggal saat usia 16 bulan. Itu adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Rasulullah itu sangat bersedih ya ketika Ibrahim itu meninggal dunia ya. Sangat bersedih, bercucuran air mata. Tetapi kemudian ada orang yang mengkaitkan. Karena kebetulan pas wafatnya Ibrahim putra Rasulullah itu terjadi gerhana matahari. Lalu kemudian ada banyak orang mengaitkan peristiwa wafatnya Ibrahim itu dengan peristiwa gerhana matahari. Nabi katakan tidak ada hubungannya. Jadi peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan atau fenomena alam lainnya itu tidak terkait dengan kematian seseorang atau hidupnya seseorang atau nasib seseorang. Tidak. Itu berjalan sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan sunnatullah. Begitu juga manusia ya. Hidup mati itu ada sunnatullahnya di situ ya. Jadi tidak ada hubungan, tidak perlu mengkaitkan ya. Tetapi memang sekali lagi kita harus menerima itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Begitu kata Rasulullah ketika Ibrahim wafat itu, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita lanjut